Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Adinda Suryadewi Sucana Putri, kelas 12 MIPA 2 absen 17. Pada video kali ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu perkembangan politik pada masa demokrasi, pembebasan Irian, dan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum itu, mari kita simak apa itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah periode politik Indonesia yang dapat dilihat dengan memuncaknya posisi Presiden Soekarno yang didukung oleh TNI dan PKI dalam menggerakkan politik nasional. Sehingga arah negara dan kebijakannya selaras dengan ide Soekarno seperti pembebasan paksa Irian Barat dan konfrontasi Malaysia. Periode demokrasi terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhir dengan berpindahnya tampuk kekuasaan kepada Soeharto yang menandai dimulainya Orde Baru pada tahun 1967. Lanjut ke sebab yang pertama, yaitu perkembangan politik. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin dimulai dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dimana merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Adapun latar belakang dari Dekret Presiden yakni yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang bertujuan untuk memperbaharui struktur politik Indonesia, dan yang kedua, pembentukan kabinet bernama Gotong Royong. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu sendiri adalah dibubarkannya Konstituante, tidak berlakunya UUD S 1950 dan berlakunya UUD 1945 kembali, pembentukan MPR yang terdiri atas DPR dan DPRS. Selain Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan dan konsep politik juga dibahas. Sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial, di mana presiden berposisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Dalam melakukan pemerintahan, Presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar yakni nasionalis, agama, komunis, dan nasakom. Hal ini menciptakan peluang bagi berkembangnya ideologi komunis. Presiden Soekarno mengemukakan bahwa yang pertama, ajaran nasakom yakni nasionalis, agama, dan komunis. Ajaran ini dipergunakan oleh PKI untuk menyebarkan ideologi komunis. Yang kedua, ajaran Resopim yakni resolusi, sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional. Tujuannya adalah memperkuat kedudukan Soekarno. Pokok poin ajarannya adalah semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus didapat melewati resolusi, dijauhi oleh sosialisme, dan diambil kendali oleh satu pimpinan nasional PBR atau Panglima Besar Resolusi yakni Presiden Soekarno. Dampaknya adalah kedudukan lembaga tinggi dan tertinggi negara ditentukan di bawah Presiden. Arah politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Jejak proklamasi kemerdekaan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Namun, dalam demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia terjadi penyimpangan. Pada Manipol Usdat ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia mempunyai tujuan untuk menghilangkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang utuh dan abadi. Yang pertama, gerakan non-blok. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian, tidak terikat pada blok barat ataupun timur. Hal ini diterjemahkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Soviet sebagai dua kutub politik dunia. Gerakan ini juga menangani konflik-konflik seperti IDRC, India-Pakistan, dan kemudian Indonesia-Malaysia. 2 kali konferensi tingkat tinggi di Beograd dan Kairo berupaya untuk memberikan tekanan kepada PBB untuk menekan konflik antara Amerika Serikat dan Soviet dan memperingatkan bahaya perang antara keduanya. Meski begitu, dengan semakin memanasnya konflik Irian Barat, Indonesia menempel blok timur karena bersedia membantu persenjataan untuk berperang. Yang kedua, konfrontasi Malaysia. Konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakan membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Selain itu, Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris. Indonesia, Filipina, dan Malaya melalui PBB melakukan peninjauan keinginan rakyat untuk bergabung dengan federasi. Namun, federasi diproklamasikan sebelum peninjauan yang dilakukan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Federasi Malaya pada 21 September 1963. Konflik pecah di Kalimantan Utara dan diskusinya berjalan alot sampai Mei 1964. Presiden kemudian mengucapkan Dwi Komando Rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada fase perang. Konflik ini mereda pada pertemuan di Tokyo pada 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia. Keluar dari PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada Januari 1965. Disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB bahkan Dewan Keamanan tidak tetap. Aksi ini sangat disayangkan karena Indonesia kehilangan forum yang besar untuk memperjuangkan penyelesaian konfliknya dengan Malaysia. Hal ini kemudian diganti dengan menginisiasi berdirinya New Emerging Forces
atau NIFU, sekaligus berlangsungnya Conference of New Emerging Forces atau CONIFU dan Games of Emerging Forces atau GANIFU. Meski begitu, program ini tidak berjalan efektif karena PBB adalah forum yang sangat penting dan kebijakan Indonesia memperbanyak lawan dibanding lawan sangatlah buruk. Hal ini berlawanan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia baru masuk kembali ke PBB pada masa Orde Baru. Lanjut ke sebab yang kedua, yaitu pembebasan Irian Barat. Irian Barat atau saat ini lebih dikenal dengan nama Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang dulunya berada dalam kekuasaan Belanda. Irian Barat masuk bergabung menjadi bagian NKRI harus melalui perjuangan yang panjang penuh dengan pengorbanan. Karena kesamaan visi misi dan latar belakang, maka pemerintah berusaha memperjuangkan pembebasan wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Perjuangan yang dilakukan pemerintah Indonesia demi membebaskan Irian Barat dilakukan dengan berbagai upaya, yakni dalam bentuk diplomasi, politik, ekonomi, bahkan dengan menggunakan senjata. Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949. Program ini baru digenjot pelaksanaannya pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengusulkan pembahasan ini dalam Konferensi Perdana Menteri dan kemudian Sidang Dewan Keamanan PBB pada 1956 sampai dengan 1960, hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun, pada saat yang sama Indonesia mempersiapkan opsi militer. Jenderal Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow, sementara Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Hal ini direspon Belanda dengan memperkuat perbatasan. Operasi Mandala dilakukan di bawah pimpinan Macan Soeharto berhasil menguasai terminal Buan. Belanda mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak dan akhirnya menyepakati perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke RI secara sementara pada 1 Mei 1963. Sesaat setelah disepakatinya perundingan di kota New York, pada 19 Agustus 1962, kemudian datang surat perintah penghentian adu tembak di antara kedua pihak. Dan dimulainya gencatan senjata, maka dengan begitu, Operasi Jaya Wijaya tidak jadi dilaksanakan. Pada 1 Oktober 1962, secara resmi Belanda melakukan serah terima pemerintah Irian Barat pada UNTEA atau PBB, sebagian bagian dari pemenuhan isi perjanjian New York. Dan kemudian pada 1 Mei 1963, PBB pun menyerahkan pemerintahan Irian Barat pada Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan sebuah syarat, yakni pemerintah Indonesia harus mengadakan perpera atau penentuan pendapat rakyat. Maka dengan begitu, masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. Perpera sesuai amanat Dewan PBB pada 1969 akhirnya dilangsungkan di Irian Jaya. Dan hasil dari perpera ialah bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Selanjutnya, ke sebab yang terakhir yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk merencanakan perekonomian nasional, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Badan ini diketuai oleh Muhyiddin yang bertugas untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 1963. Masuknya masa demokrasi terpimpin terjadi bersama dengan kekacauan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga menghimbau untuk melakukan penghematan atau penertiban manajemen terhadap seluruh perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politiknya seperti dalam perhelatan GANIFU dan CONIFU yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lain, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat juga menghabiskan banyak anggaran karena Indonesia membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet. Kemudian, masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Sementara, kredit luar negeri akan memberikan pengaruh politik yang sangat kuat, karena keadaan perang dingin yang memaksa untuk berpihak kepada salah satu blok atau fakta. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar. Dan politik internasional juga menghambat kelancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.